Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama faktor perubahan. Yang pertama yaitu lingkungan yang bersifat dinamis, kompleks, dan terkadang tidak dapat diprediksikan membuat organisasi harus melakukan perubahan secara berkelanjutan. Nah, maksud dinamis di sini yaitu di mana kondisi lingkungan tersebut mengalami perubahan yang sangat signifikan dan berkelanjutan. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal di sini penyebabnya berasal dari dalam organisasi tersebut. Nah, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang penyebabnya berasal dari luar organisasi tersebut. Lanjut, menangani perubahan organisasi. Yang pertama, menilai kebutuhan terhadap perubahan. Mengenali masalah yang timbul dan sumber penyebabnya. Nah, jadi di sini kita harus mengenali masalahnya apa dan sumbernya dari mana agar kita dapat cepat untuk menangani masalah-masalah yang terjadi. Nah, yang kedua yaitu menentukan perubahan yang harus dilakukan. Nah, di sini yaitu kita harus mengidentifikasi dulu apa hambatan yang akan terjadi sehingga kita tahu dan kita dapat memprediksikan tujuan yang kita capai tersebut. Nah, yang ketiga ada mengimplementasikan perubahan. Nah, di sini yaitu kita akan melakukan perubahan tersebut baik secara bottom up ataupun top down. Nah, yang keempat yaitu mengevaluasi perubahan. Evaluasi di sini kita dapat menilai suatu perubahan tersebut sudah mencapai harapan atau tidak, sudah mencapai sesuai yang apa yang kita mau atau tidak. Lanjut. Nah, di sini juga terlihat ada step-step atau langkah-langkah dari sebuah proses pada organisasi. Sama seperti saya jelaskan tadi, ada assessment for change ya, atau menilai sesuai dengan kebutuhan perubahan. Nah, yang kedua ada decide on the change, yang ketiga ada implement change, dan keempat ada evaluasi change. Lanjut. Agent of change. Jadi di sini yaitu seseorang atau sekelompok yang berusaha mengubah perilaku orang lain atau sistem sosial yang ada. Top down change, perubahan yang ditentukan oleh manajemen tingkat atas dan umumnya bersifat strategis. Kalau bottom up, usul perubahan yang berasal dari individu yang ada dalam organisasi tersebut. Berarti bottom up ini berasal dari anggota-anggota dalam organisasi yang ada. Nah, selanjutnya ada jenis perubahan. Jenis perubahan terdiri dari dua jenis, yaitu perubahan tidak terencana atau unplanned change, yaitu perubahan yang bersifat spontan. Jadi perubahan ini tanpa adanya arahan dan juga tanpa adanya arahan dari agen-agen perubahan. Misalnya pemogokan liar yang membuat pabrik tutup. Yang kedua ada perubahan terencana atau plan change, yaitu perubahan yang dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Target perubahan, tugas, sifat dasar pekerjaan yang ditunjukkan oleh misi, tujuan dan strategi organisasi serta desain pekerjaan untuk individu atau kelompok. Yang kedua, SDM atau personalia, perilaku dan kemampuan karyawan serta sistem SDM yang mendukung. 3. Budaya, sistem nilai yang dimiliki organisasi secara keseluruhan serta norma yang mengarah perilaku individu atau kelompok. Yang keempat, teknologi. Teknologi untuk mendukung desain pekerjaan, mengatur aliran kerja, dan mengintegrasi manusia dan mesin dalam sistem kerja. Yang kelima, struktur. Susunan organisasi sebagai sistem kompleks termasuk ke birokrasi, jalur wewenang, dan komunikasinya. Tahap perubahan itu unphrasing. Orang merasakan adanya kebutuhan untuk berubah dan mempersiapkan diri untuk perubahan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan 1. Membangun hubungan baik dengan orang-orang yang terlibat dalam perubahan.
membantu orang menyadari bahwa perilaku lama tidak efektif, meminimalkan resisten terhadap perubahan, yaitu changing, yaitu tahap implementasi perubahan. Orang mulai mencoba perilaku baru dengan harapan akan menaikkan efektivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan 1. Mengidentifikasi perilaku baru yang lebih efektif. 2. Memiliki perubahan yang tepat. 3. Mulai melakukan perubahan. Selanjutnya, refreshing. Tahap di mana orang memandang bahwa perilaku baru yang telah dicobanya selama periode menjadi bagian dari orang tersebut. Hal yang dilakukan dengan 1. Menciptakan penerimaan dan keberlanjutan terhadap perilaku baru. 2. Menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan. 3. Menggunakan reward berbasis kinerja dan penguatan positif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi perubahan, yaitu perfection strategi, yaitu perubahan dilakukan melalui wewenang formal atau pengguna reward. Yang kedua, perubahan diperoleh dengan cepat, cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman. Yang ketiga, sesuai dengan untuk digunakan pada tahap unfreezing, yaitu meninggalkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. Selanjutnya ada namanya strategi perubahan, yaitu rational procession strategi, yaitu perubahan dilakukan melalui pengetahuan data empiris ataupun argumen rasional. Yang kedua, manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Yang ketiga, argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi. Yang keempat, perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi perfection, namun hasil lebih tahan lama dan terinternalisasi pada diri individu. Selanjutnya ada namanya shared power strategi, yaitu strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai. Manajer memerlukan reference power dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak. Perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama, namun perubahan tersebut akan lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri sendiri masing-masing. Ada penjelasan, yaitu pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi ialah suatu usaha jangka panjang untuk meningkatkan keamanan organisasi dalam menghadapi kondisi lingkungan dan menyelesaikan permasalahan. Ada namanya OD, bisa dikatakan sebagai perubahan berencana plus, di mana OD menciptakan suatu perubahan dengan suatu cara yang membuat anggota organisasi dapat mengembangkan kemampuan untuk secara aktif terus menunjukkan pembaharuan. Terus yang selanjutnya, OD memiliki outcome goals, yaitu fokus pada pencapaian tujuan yang lebih baik, maupun proses goals, yaitu fokus pada peningkatan secara orang-orang bekerja pada mencapai tujuan. Selanjutnya itu sukses dalam atau langkah sukses atau gagal OD pada umumnya dibentuk oleh kekuatan dari action research, yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan data, menggunakan data untuk merencanakan data dan mengevaluasi hasilnya. Sekian dari penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi perubahan, yaitu perfection strategi, yaitu perubahan dilakukan melalui wewenang formal atau pengguna reward. Yang kedua, perubahan diperoleh dengan cepat, cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman. Yang ketiga, sesuai dengan untuk digunakan pada tahap unfreezing, yaitu meninggalkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. Selanjutnya ada namanya strategi perubahan, yaitu rational procession strategi, yaitu perubahan dilakukan melalui pengetahuan data empiris ataupun argumen rasional. Yang kedua, manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Yang ketiga, argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi.
Yang keempat, perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi professional, namun hasil lebih tahan lama dan terinternalisasi pada diri individu. Selanjutnya ada namanya shared power strategi, yaitu strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai. Manajer memerlukan reference power dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak. Perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama, namun perubahan tersebut akan lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri sendiri masing-masing. Ada penjelasan yaitu pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi ialah suatu usaha jangka panjang untuk meningkatkan keamanan organisasi dalam menghadapi kondisi lingkungan dan menyelesaikan permasalahan. Ada namanya OD, bisa dikatakan sebagai perubahan merencana plus, di mana OD menciptakan suatu perubahan dengan suatu cara yang membuat anggota organisasi dapat mengembangkan kemampuan untuk secara aktif terus menunjukkan pembaharuan. Terus yang selanjutnya, OD memiliki ICOM goals, yaitu fokus pada pencapaian tujuan yang lebih baik, maupun proses goals, yaitu fokus pada peningkatan secara orang-orang bekerja pada mencapai tujuan. Selanjutnya itu sukses